Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tati Hartati dari semester 7 reguler 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat yang berjudul pengelolaan kelas. Baik, yang pertama yaitu pengertian pengelolaan kelas. Dari beberapa definisi yang sudah saya baca, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas, guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup pengelolaan kelas. Di sini menurut Supriyanto, ruang lingkup pengelolaan kelas dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik. Adapun hal-hal fisik yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas yaitu mencakup pengaturan dan parabot kelas serta pengaturan peserta didik dalam belajar. Pengaturan ruang belajar hendaknya memperhatikan bentuk dan ruang kelas, bentuk dan ukuran meja dan kursi peserta didik, jumlah dan tingkatan peserta didik, jumlah kelompok dalam kelas, dan jumlah peserta didik dalam setiap kelompok. Adapun parabot kelas yaitu meja, kursi, lemari, papan tulis, dan meja guru. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik. Di sini hal-hal non-fisik dalam pengelolaan kelas memfokuskan ialah interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, peserta didik dengan guru, lingkungan kelas maupun kondisi kelas menjelang, selama, dan akhir pembelajaran. Atas dasar itulah hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah aspek psikologis, sosial, dan hubungan interpersonal menjadi sangat dominan. Jadi kedua hal yaitu fisik dan non-fisik tersebut perlu dikelola dengan baik dalam rangka menghasilkan suasana yang kondusif bagi terciptanya belajar yang efektif dan berkualitas. Dan perlu diketahui, guru dengan fungsi dan jabatan masing-masing akan berbeda pula tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola kelas. Guru kelas dan wali kelas lebih banyak memiliki kewenangan dalam mengatur kelasnya melalui dari segi administrasi, operasional, dan desain ruang pembelajaran. Sementara bagi guru mata pelajaran di mana guru tersebut melakukan kegiatan pembelajaran. Namun demikian, bukan berarti pengelolaan kelas yang dilakukan guru mata pelajaran tidak efektif. Justru, guru mata pelajaran dapat mengelola kelas dengan leluasan di saat jam atau jadwal penyajian pembelajaran di kelas. Baik, selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan kelas. Di sini, pengelolaan kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Jadi, peserta didik harus mampu mengontrol diri dan mengembangkan sikap aktif khususnya dalam belajar. Dan kerjasama anggota kelas sangat dibutuhkan untuk mendorong semangat belajar peserta didik. Untuk itu, peserta didik perlu mengembangkan sikap kerjasama di dalam kelas guna menumbuhkan semangat belajar para anggotanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, guru harus mampu mengelola peserta didik terkait pengembangan sikap kerjasama dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Di sini tujuan pengelolaan kelas ialah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Nah, adapun beberapa tujuan diantaranya yang pertama yaitu agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya, dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Selanjutnya, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Nah, yang terakhir di sini ada prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Dan ada beberapa prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu hangat dan antusias, yang kedua tantangan, yang ketiga bervariasi, dan yang keempat keluasan, yang kelima penekanan pada hal-hal yang positif, yang terakhir penanaman disiplin diri. Di sini ada hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu ada tantangan. Di sini tantangan penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Selanjutnya yaitu bervariasi. Penggunaan alat atau media atau alat bantu gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik mengurangi munculnya gangguan, kevariasian dalam penggunaan apa yang disebut di atas merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. Selanjutnya ada keluasan. Keluasan di sini tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Dan yang selanjutnya yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.